Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sinar Network dengan nomor NRP 507241058 dari kelas Analisis Data Digital Geofisika B. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi pada pengolahan data geofisika. Secara spesifiknya mengenai teknik reduksi gangguan atau denoising pada data anomali di self potential. Metode utama yang akan diaplikasikan dalam penyelesaian kasus ini adalah empirical mode decomposition atau EMD, di mana sebagai singkatnya EMD ini merupakan metode pengolahan sinyal yang bersifat sangat adaptif dan didorong oleh data atau data driven, di mana metode ini itu sangat ideal digunakan untuk menganalisis data observasi geofisika yang pada umumnya bersifat non stasioner dan non linear. Berbeda dengan metode transformasi klasik yang biasanya menggunakan basis frekuensi tetap. EMD ini dia tuh bekerja dengan cara mendekomposisi sinyal mentah menjadi beberapa komponen dasar yang disebut intrinsic mode function atau IMF, di mana melalui proses ini komponen IMF itu teridentifikasi sebagai gangguan frekuensi tinggi yang dapat direduksi atau dieliminasi. Nah, hasilnya itu kita dapat merekonstruksi sinyal yang jauh lebih bersih gitu. Jadi akan terdapat Windows IMF dari berbagai data. Nanti itu kan akan sebagai turun IMF itu akan sebagai terlihat lagi anomali semakin bersih seperti itu. Jadi kayak seperti misalkan terdapat 10 window yang awalnya sangat berantakan datanya, itu akan mulai tereduksi oleh si terlihat dari IMF ini, dan terakhir itu akan menjadi residu terakhir itu bagaimana. Nah, itu yang akan menjadi mempresentasikan anomali bawah permukaan yang sebenarnya. Nah, di sini saya akan melakukan dua plottingan sederhana dari anomali SP yang berbentuk V-shape dan juga W-shape. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Oke, kita akan langsung saja untuk mulai. Yang pertama, seperti biasa, sebelum kita lakukan code, kita akan memanggil library-library yang sudah disiapkan oleh Python ya. Nah, di sini ada NumPy, di mana NumPy itu untuk menghitung matematika matriks dan juga deret angka atau array. Terus ada juga Pandas, walaupun di sini tidak terlalu dipakai, cuman di sini untuk standar template analisis data. Kemudian juga terdapat Matplotlib di sini untuk menunjukkan grafik-grafik dari hasil yang kita telah plot. Kemudian terdapat juga kita memanggil juga secara spesifik fungsi algoritma dari EMD dari dalam library yang ada di PyEMD. Nah, jadi si Python ini sudah menyediakan library untuk melakukan mode EMD tersebut. Kemudian terakhir kita juga akan melakukan, nah, di sini mp.randomSeed 42, di mana di sini saya akan mengunci generator angka acak Python dengan angka 42. Nah, tujuannya agar nanti saat acak-acakan noise yang dihasilkan tuh selalu sama persis gitu setiap kali kode dijalankan. Oke. Next. Kemudian berikutnya kita akan melakukan membuat data SP murni ya. Di sini kita menggunakan data SP yang sintetik. Kita buat seperti ini. Nah, di sini kita def atau mendefinisikan si sintetik data sintetik SP, sintetik underscore SP. Dimana di sini kita membuat parameter yang pertama itu ada amplitudo yaitu K, jarak D, kedalaman Z, sudut theta, faktor bentuk Q, kemudian juga di sini kita melakukan pilihan model dan juga titik ukur itu lintasan X. Berikutnya kita akan buat, nah di sini kita buat di sini ini yang pertama the underscore rad sama dengan np.radians theta. Di sini kita akan mengonversi nilai sudut derajat menjadi format radian agar bisa dibaca oleh fungsi trigonometri Python ya. Yang kedua juga terdapat v sama dengan numpy.zeros_like
Ini kita akan membuat deretan angka 0 yang panjangnya sama persis dengan lintasan X dengan format desimal float. Ini maksudnya ini akan menjadi wadah untuk menampung hasil tegangan SP. Kemudian kita akan menggunakan if. Nah, seperti ini. Nah, kita berada di sini. Yang pertama if select 1. Jadi ini akan membuka cabang logika si Python ya. Jadi saat kita masukin angka 1, maka kode akan menghitung anomali untuk benda berbentuk silinder atau bola. Term 1 sama dengan x kurang d dikali numpy.cos derat plus z kali np.sin derat. Itu artinya adalah kita memberikan persamaan untuk menghitung pembilang atau bagian atas rumus dari anomali bola silinder. Kemudian yang kedua, itu kita mendefinisikan persamaan untuk menghitung penyebut atau bagian bawah rumus yang sangat dipengaruhi oleh kedalaman atau si z dan juga dari faktor geometri. Kemudian juga ada V. Nah, itu untuk menghitung total tegangan anomali atau anomali dari si V itu untuk silinder dengan mengalihkan si K dengan hasil pembagian tadi. Nah, kemudian kita akan else if, masuk ke elif atau else if. Oke, sebelah sini yang pertama else if select 2 itu maksudnya apa? Itu jadi cabang logika kedua. Jika diisi angka 2, maka kode akan menghitung anomali model lempeng miring atau incline sheet pusat. Kemudian terdapat A sampai Q hingga OP 1 sama dengan X min 2. Itu artinya kita menyiapkan variabel-variabel substitusi pembantu untuk menyederhanakan perhitungan lempeng miring. Dan kita buat seperti ini. Nah, di sini numerator ini, jadi terdapat numerator dan juga denominator. Nah, si numerator ini diberikan persamaan, numerator dan denominator ini diberikan persamaan untuk menghitung bagian pembilang dan penyebut di dalam operasi logaritma. Kemudian untuk si nilai V ini, nah di sini diberikan persamaan untuk menghitung total tegangan anomali model lempeng miring menggunakan logaritma natural. Kemudian else yang terakhir. Nah, di sini untuk else ini kita coba ngugat yang terakhir, dimana untuk lempeng miring tipe titik ujung atau two end points ya. Dimana di sini kita mendefinisikan x1, z1, x2 dan z2 itu menjadi dz theta, itu artinya mengubah arti variabel masukan menjadi koordinat gitu, menjadi x1, z1 dan x2 dan z2. Kemudian untuk g1 dan g2, nah ini persamaan, kita memasukkan persamaan untuk menghitung nilai geometri nilai geometri jarak titik baca terhadap kedua lempeng gitu. Kemudian terakhir V sama dengan K, kita masukkan persamaan tersebut untuk menghitung anomali logaritmik untuk dua ujung lempeng tersebut. Dan terakhir return V ini untuk mengeluarkan atau mengembalikan nilai V yang sudah terisi penuh sebagai hasil akhir fungsi. Nah, kita pisahkan bentar.
Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kita akan membuat fungsi noise buatan ya. Noise buatan. Nah, yang pertama kita akan lakukan seperti ini. Nah, di sini yang pertama kita akan mendefinisikan si perturb noise itu dengan kita akan membuat fungsi noise dengan memasukkan beberapa parameter. Yang pertama itu adalah lintasan ukur atau X, lalu sinyal asli yang murni, dan persentase noise yang akan kita inginkan. Di sini kita misalkan menggunakan 10%. Kemudian kita nah, di sini ini signal underscore amp sama dengan np.max clean underscore signal dikurangin np.min clean signal. Nah, di sini kita mengidentifikasi signal underscore amp ini untuk menghitung kekuatan total sinyal dengan mengurangi nilai tertinggi dan terendahnya. Kemudian untuk noise underscore amp ini signal amp dikali dengan noise underscore percentage per 100. Nah, di sini kita untuk menentukan kekuatan noise berdasarkan persentase dari kekuatan sinyal tadi ya. Kemudian nah yang berikutnya di sini kita mengidentifikasi si slope ya, dimana di sini slope sama dengan np.random.uniform minus 0,5 sampai 0,5 kali noise amp per np.max dikurang np.min. Nah, di sini kita akan menentukan kekuatan noise berdasarkan maksudnya kita akan mengacak angka kemiringan dari slope itu di antara minus 0,5 sampai 0,5 secara proporsional. Terus kita juga melakukan global drift ya, di sini untuk menciptakan garis miring linear untuk meniru efek arus regional di bawah tanah atau drift. Kita coba akan nah, di sini kita mengidentifikasi local noise ini. Kita menyiapkan wadah array kosong yang akan diisi dengan nantinya ada si noise gelombang atau topografi gitu kan. Kemudian terhadap num_local source sama dengan 5. Jadi itu kita akan menetapkan ada sumber 5 gelombang buatan untuk efek topografi ini. Dan kita akan buat ini. Nah, di sini kita yang pertama for underscore in range num_local source itu kita akan membuka proses perulangan yang akan dieksekusi 5 kali sesuai dengan parameter sebelumnya. Yang pertama itu ada L sama dengan np random uniform 1,3. Itu kita akan mengacak angka secara uniform dari 1 sampai 3 untuk menentukan panjang gelombang sinus. Kemudian terhadap phase sama dengan numpy.random.uniform 0,2 kali numpy.p. Nah, itu kita akan mengacak titik awal atau fase dari gelombang sinus tersebut agar terlihat lebih natural. Kemudian juga terdapat local noise plus sama dengan np.sin 2 kali np.py kali x per l plus space, dimana di sini kita mengidentifikasi local noise itu untuk membuat gelombang sinus dengan fase dan panjang acak tadi.
lalu menambahkannya secara bertumpuk ke wadah si local underscore noise ini. Kemudian kita buat di sini kita mengidentifikasi local noise kembali. Di sini kita local noise ini kita membatasi. Di sini kan kita memberikan persamaan. Di sini dia tuh akan membatasi agar kekuatan noise dari efek topografi ini tidak lebih dari 40% gitu dengan kekuatan noise keseluruhannya. Kemudian kita menggunakan Gaussian noise. Di sini kita akan membuat white noise, di mana itu diambil acak total seperti kayak smooth TV. Nah, untuk meniru error instrumen lapangan, dan juga diberi porsi 60% dari total noise. Terus kita juga memberikan noisy signal. Nah, itu tahap terakhir ya, di mana sinyal bersih dijumlahkan atau dikotori oleh ketiga jenis noise buatan tadi gitu kan. Dari local noise, terus Gaussian noise, dan juga noisy signal itu tadi. Kemudian yang terakhir, return noisy underscore signal, global drift, vocal noise, dan Gaussian noise, dimana kita akan mengeluarkan data yang kotor sebagai hasil fungsi tadi. Nah, kita coba untuk mengplot dari si SP-nya, dari data SP dan juga si noise-nya tadi. Kita coba. Oke, di sini yang pertama kita X sama dengan NP range minus 3000, 3000 sampai 20. Di sini kita bikin meteran lintasan dari minus 3000 sampai 3000 dengan jarak setiap stasiun itu ukurannya 20 meter. Kemudian terhadap KC sama dengan minus 200, DXC sama dengan 75, ZC sama dengan 100, QC sama dengan 0,5, dan XC sama dengan 1000. Di sini kita akan memasukkan parameter anomali geofisika dengan amplitudo minus 200, kemudian polarisasi 72 derajat, kedalaman silinder 100 meter dengan jari-jari, Q itu 0,5. Kemudian juga terdapat VV sama dengan sintetik underscore SP. Nah, di sini kita akan menyuruh fungsi pertama yang select satu sebelumnya, yang ini. Itu kita menyuruh untuk dia melakukan fungsinya, di mana hasil sinyal murninya itu disimpan di variabel VV sini ya. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, di sini ini untuk yang noise level sama dengan 10, yaitu kita menentukan tingkat seberapa berisik si noise-nya itu. Nah, kita di sini pasang di 10%. Kemudian juga terdapat VV noisy, components sama dengan permitted noise. Jadi kita meracuni sinyal bersih VV ini dengan noise 10%. Nah, dimana ntar ditampung di VV noisy ini. Nah, berikutnya kita akan lakukan plot langsung ya. Dimana di sini yang pertama ini terdapat plt.figure ya, fixed size 10,5. Ini kita seperti biasa kanvas kosong, ukurannya 10 dan tinggi 5. Terus juga plt.plot. Nah, ini kita akan plt.plot x vv r line width 2,5, labelnya ground truth v shape. Di sini kita menggambarkan sinyal murni vv di sumbu x. Nah, R ini warna merah, tebal 2,5, dan kita kasih nama labelnya ground truth atau F shape. Kemudian plt.plot VV noisy B alpha 0,7, label F noisy signal noise level. Jadi kita di sini akan menumpuk gambar tadi ya, yang di atasnya ini. Yang ini kita tumpuk dengan
noise itu. Jadi kan yang atas itu sinyal murni, bawahnya itu udah noise itu kan, jadi biar lebih kelihatan hasilnya. Kemudian ini, nah ini untuk yang pertama title lah. Kita beri nama synthetic V-shape SP anomaly with noise level realistic, dengan noise realistic gitu kan. Dan kita juga legenda X label atau distance M, Y label kita X nya kita beri nama distance M, terus Y label kita anomaly atau MV, terus kita berikan legend kita kasih legenda di pojok kanan. Dan juga terdapat plt.type_layout ini untuk merapikan margin secara otomatis, dan juga yang terakhir plt.show itu untuk menampilkan hasil grafiknya. Kita coba langsung run saja. Nah, ini adalah hasil dari si data SP dan juga data anomalinya yang ada itu ya. Jadi dari plot ini itu kita ada dua garis yang bertumpuk. Itu ada garis merah yang itu tuh ground truth atau sinyal V-shape yang aslinya, yang dihasilkan secara matematis dari model silinder. Nah, kemudian juga ada garis keriting biru, ini yang noise yang acak ini. Nah, ini adalah sinyal observe. Nah, ini mempresentasikan wujud data anomali SP kalau kita survei di lapangan. Jadi datanya itu penuh lonjakan error yang sangat acak gitu. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke evaluasi SNR sebelum denoising. Oke, berikutnya kita akan masuk ke evaluasi SNR sebelum denoising ya. Jadi yang pertama kita akan buat seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus noise awal itu data kotor dikurangi dengan data murni ya. Kemudian juga terdapat SNR before sama dengan 10 kali numpy.log 10 numpy.sum vv kali 2 per numpy.sum noise awal kali 2. Jadi di sini kita akan menghitung nilai matematis signal to noise ratio dengan formulanya itu 10 dikali log 10 tanda kurung sigma sinyal kuadrat per sigma sinyal noise kuadrat gitu. Jadi begini kira-kira rumusan kalau masuk ke dalam Python. Kemudian kita juga akan menunjukkan hasil perhitungannya. Kita buat seperti ini. Nah, jadi setelah dihitung atau setelah dihitung, ini kita dapat lihat hasilnya itu di 12,40 desibel. Nah, sekarang kita baru masuk ke proses EMD dan membongkar sinyal atau IEMF yang ada itu. Nah, kita akan lihat prosesnya bagaimana. Yang pertama kita buat seperti ini. Nah, sini yang pertama EMD sama dengan EMD ini kita manggil dari fungsi algoritma dekomposisi ya atau EMD ini untuk menjadi perintah eksekusi yang akan kita simpan di variabel EMD. Kemudian juga terdapat IMF sama dengan EMD.EMD tanda kurung VV noisy. Ini kita nyuruh si mesin EMD ini untuk membongkar data kotor dari VV noisy ini. Tadi yang kita buat ini. Jadi kita akan bongkar data-data yang noisy ini, dimana hasil pecahannya yang berupa susunan matriks dari beberapa dimensi ini akan disimpan di IMF sini ya. Kemudian seperti ini. Nah, kedua code ini itu fungsinya untuk yang pertama ini n_int
IMV sama dengan atau IMFI sama dengan IMFS.shape sama dengan 0. Ini kita untuk mengecek ukuran dimensi 0 jumlah baris dari IMF nya. Nah, ini guna untuk kita mengetahui berapa jumlah pasti lapisan frekuensi yang berhasil dipisahkan oleh algoritma gitu. Kemudian print, ini untuk kita mencetak jumlah total komponen IMF ke terminal ya. Kemudian seperti ini. Nah, di sini kita membuat kanvas bertingkat secara vertikal ya. Jadi kita bisa lihat perbandingan ya dari antara IMF 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Terus di sini kita biar dia juga mengerjakan secara otomatis, dimana kita menggunakan n_inv ditambah 1 karena tingkat paling atas kita gunakan sebagai gambar data awal. Dan nah di sini yang pertama terdapat axs.plot x vivinoisy label noisy anomaly. Nah, ini yang bagian pertama ini kita akan menggambarkan data kotor di tingkat paling atas ya, atau maksudnya tingkat yang paling atas itu. Ntar kan ada banyak plot grafik. Nah, paling atas itu kita data kotor ya. Itu diatur dengan warna merah. Kemudian legendnya kita memberi judulnya dengan berjudul dengan observe SP anomaly. Terus kita ya labelnya MV. Kemudian selanjutnya di sini yang pertama ada for i in range n_inv. Ini kita akan membuka looping ya, kita akan lakukan looping untuk mengeksekusi gambar di bawahnya satu persatu. Yang pertama dengan nama labelnya itu residual, jika i sama dengan n_inv dikurangi 1 else fimp 1i kurang tambah 1. Nah, itu kita akan lakukan looping untuk eksekusi gambar di tingkat selanjutnya. Terus axs i+1 plot ini kita akan menggambar lapisan IMF baris ke i atau di kanvas baris ke i+1. Jadi karena kanvas ke 0 udah dipakai, jadi maka kita garisnya diberi warna biru. Kemudian terakhir langsung ya plot. Nah, dapat sini ini adalah data yang awal yang sebenarnya. Kemudian ini adalah IMF yang pertama, IMF yang pertama, ini IMF kedua. Jadi ini akan semakin dikomposisikan, dikurangi sehingga terlihat seperti ini. Nah, dari grafik ini di paling atas ini kan itu data anomaly yang masih kotor kan. Kemudian algoritma IMD ini membedahnya, jadi dibedah-bedah berdasarkan osilasi dan memunculkan menjadi berapa IMF, dimana seperti kita lihat pada IMF 1 dan 2 ini dia menampung frekuensi yang paling tinggi dan sangat berantakan. Nah, ini merupakan sarang dari noise buatan dan topografi. Sedangkan pola cekungan V-shape anomali geofisika ini lebih terlihat di IMF 4 ya. Itu dilihat dari yang lebih reguler dan halus. Oke. Untuk selanjutnya kita akan lakukan rekonstruksi atau pembuangan noise. Oke, selanjutnya kita akan melakukan rekonstruksi atau kita akan melakukan pembuangan noise ya. Kita buat seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat kita akan menjumlahkan kembali menggunakan np.sum ke seluruh isi matriks secara vertikal ya. Tapi di sini ada kurung siku. Di sini kan ada np.sum IMF 2.2. Nah, ini disebut trik slicking ya. Artinya
kita nyuruh Python-nya untuk menjumlahkan mulai dari baris indeks kedua bawah, di mana pada indeks ke-0 dan ke-1, di mana IMF1 dan IMF2 tuh tidak ikut dijumlahkan, yang artinya itu adalah noise yang resmi dibuang gitu. Kemudian kita akan nah ini kita buat tampil kanvas, kita membuat kanvas baru ini untuk mengupload yang hasil konstruksinya itu. Dan langsung saja lihat hasilnya. Nah, dapat lihat di sini dimana setelah kita membuang si IMF 1 dan 2 dan kita menyatukan sisanya, itu kita melihat garis biru putus-putus itu sinyal denoising ya. Jadi sinyal ini secara visual tuh sudah cukup mulus dan sukses mengeliminasi lonjakan-lonjakan tajam dari data yang sebelumnya. Ini yang data abu-abunya, data sebelumnya. Secara spasial, lembah V dari garis biru juga akurat jatuh ya, dan juga berhimpit hampir sempurna dengan garis merah sebagai target kita. Nah, selanjutnya kita akan evaluasi metrik sesudah denoising dan juga melakukan plot terakhir. Oke, langsung saja kita lanjut. Pertama, kita akan buat seperti ini. Dapat ke sini yang pertama RMSA. Jadi kita sama dengan np.square root tanda kurung np.min tanda kurung reconstruct underscore signal dikurang vv bintang 2 atau di kuadrat. Nah, di sini kita akan menghitung tingkat penyimpanan data RMSA. Caranya dengan selisih antara data hasil bersih dengan data target, kemudian dikuadratkan, kemudian dicari nilai rata-ratanya, baru terakhir di akar kuadratkan. Nah, semakin mendekati nilai 0, maka hasilnya akan semakin bagus. Kemudian terdapat noise underscore sisa, itu jadi menghitung dari kotoran noise yang mungkin masih tersisa atau lolos dari penyaringan EMD tadi ya. Kemudian terhadap SNR after, itu jadi kita akan menghitung kembali angka SNR dengan rumus yang sudah kita gunakan tadi ya, menggunakan data dari noise underscore sisa tadi. Nah, di sini untuk kita akan memprintkan hasil dari evaluasi denoising EMD tadi ya, agar nilainya muncul. Nah, di sini, nah ini hasil evaluasi denoising EMD-nya tuh, dimana sebelumnya itu di 12,4, nah sesudahnya itu di 17,42, dengan peningkatan SNR itu di 5,02 desibel, dan juga error noise itu di 8,7366 mV. Kemudian untuk final plotnya, ini untuk parameter-parameter yang digunakan, kita menggunakan 12x5 seperti biasa. Kemudian untuk kita akan plot X sama V itu noise original, kemudian juga terdapat ground truth dan juga ada di noise. Kemudian kita akan buat seperti ini. Nah, di sini terdapat teks str sama dengan join. Nah, ini bagian ini hanya untuk matplotlib ya. Jadi di sini menyiapkan kalimat berupa gabungan teks SNR before, SNR after, RMSA yang dibatasi enter atau garis baru dengan penulisan R tanda petik $_math rm
Nah, di sini supaya teksnya tampil cantik ya, pakai format miring atau italic. Kemudian kita buat nah di sini props sama dengan ada tanda kurung box style round face color width alpha 0,8. Di sini kita menentukan kosmetik kotak ya, jadi kita akan menunjukkan kotak, warna dasarnya dikasih warna gandum dan transparansi 0,8. Lalu kita tlt.gca, ini kita akan menampilkan teks ya dari tekstur sebelumnya itu beserta kotak props di koordinat 0,02, 0,95 atau di ujung kiri grafik. Ini kita akan menunjukkan hasil keseluruhan. Nah, ini tadi hasilnya jadinya. Hasilnya before 12,4 desibel, hasilnya after 12,42 desibel, dan RMSA di 87,366 mV. Nah, secara geofisika, jadi ini interpretasi visual ya, atau pencocokan bentuk kurva, bisa dibilang subjektif karena kita ngandelin metrik matematis dari terminal. Nilai RMSA dari atau root mean square error, kita berada di angka desimal yang cukup minim, dimana ini membuktikan kelatnya sangat kecil. Dan di box pojok kiri grafik akhir ini kan SNR awal kita di 12,4, namun setelah disaring IMD itu nilainya cukup naik secara signifikan, dimana delta peningkatan SNR ini adalah rapor mutlak bahwa algoritma berhasil mengeliminasi gangguan dengan akurat. Nah, ini merupakan contoh simulasi untuk data yang V-shape. Kita selanjutnya akan lanjut ke yang W-shape. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian study case 2, di mana kita akan menggunakan untuk W-shape. Ya, ini kurang lebih untuk bagian pertama itu kurang lebih mirip untuk data SP murni dan juga untuk noise buatannya sama seperti sebelumnya. Cuma berbeda di sini kita akan dengan parameter W-shape yang berbeda ya. Di sini kita akan coba langsung saja buat yang pertama. Kita akan buat seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama itu saya mengidentifikasikan X itu sebenarnya sampai range min 4000 sama 4000,20. Jadi kita di sini membuat lintasan dari minus 4000 sampai 4000, dimana lintasan lebih lebar dari yang sebelumnya, supaya bentangan gunungnya itu lebih muat terlihat gitu. Kemudian V underscore center di sini sama dengan synthetic underscore SP, K sama dengan 250, D sama dengan 0 dan lain-lainnya. Di sini kita akan memunculkan anomali pusat berupa silinder vertikal itu di jarak 0, dimana ini akan merepresentasikan rekahan panas kawah atau upflow. Kemudian terdapat V underscore left dan V underscore right ini untuk memunculkan dua anomali bernilai negatif, dimana K sama dengan minus 250 di posisi minus 1200 dan plus 1200 untuk mempresentasikan aliran fluida hidrotermal di lereng. Dan juga untuk VW underscore truth, nah ini asas superposisi ya, dimana kita kan menggabungkan ketiga bentuk anomali tadi itu untuk menjadi satu kesatuan sinyal geofisika murni yang berbentuk huruf W atau W. Ya. Kemudian di sini kita memunculkan mountain ya. Di sini ada mountain height sama dengan 600 dan juga topografi sama dengan nampai dot maksimum tanda kurung 0, mountain height minus nampai dot fx dikali mountain height underscore atau garis miring 1500
Di sini kita akan memunculkan rumus matematika untuk membuat koordinat bentuk segitiga atau gunung yang sebagai gambaran dari silinder atau gambaran dari anomali yang ada itu setinggi 800 meter. Nah, nilainya dikunci dengan maksimal di 0 supaya lerengnya itu nggak tembus ya ke dalam tanah. Gitu. Kemudian kita akan buat noise levels di 5, 10, dan 20, dimana kita akan mengset si noise itu ada di 5%, 10%, dan juga 5%, 10%, juga 20%. Kemudian juga terdapat for n in noise levels, dimana kita akan mulai looping fungsi injeksi noise untuk ketiga skenario yang menyimpan di wadah atau dictionary yang kita namakan noisy underscore signals. Oke, berikutnya kita akan melakukan fig. Oke, kita akan melakukan plotnya. Kita buat seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan looping dari 3 grafik ya. Dari tadi supaya muncul semua hasil grafik yang anomali 5%, 10%, dan 20%. Kita buat seperti ini. Nah, coba run. Oops. Oh, ini ada. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, di sini kita punya data 3 skenario ya, dari 5%, 10%, dan 20%. Dari garis merah ini itu anomali target W shape murni kita. Nah, misalnya di sini semakin besar noise-nya, semakin ke bawah itu dimana garis birunya tuh semakin nggak jelas ya bentuknya, semakin hancur, keriting, dan mulai kehilangan bentuk dari fisis W shape-nya. Oke, berikutnya kita akan lakukan evaluasi SNR sebelum denoising. Oke. Ini kurang lebih sama seperti sebelumnya ya. Kita buat seperti ini aja. Ini untuk menghitung dari SNR atau signal noise to ratio. Nah, ini biar kita bisa lihat berapa SNR sebelum denoising di noise 5%, 10%, dan 20%. Di 5% ini adalah 15,86 desibel, 10% di 9,48, dan di 20% di 4,16. Oke, selanjutnya kita akan apply si EMD-nya. Oke, pertama ini kurang lebih mirip-mirip sama seperti sebelumnya ya. Jadi di sini hanya ada perbedaan di bagian. Nah, ini kita seperti sebelumnya, kita panggil dulu si EMD-nya. Itu untuk algoritma EMD ke dalam variabel. Terus kemudian juga di sini kita for n, jadi kita looping for n in noise levels. Jadi kita akan nyuruh si EMD ini untuk membongkar paksa data dari 5%, 10%, dan 20%, dimana hasil pecahan matriks itu disimpan di IMFs dict ya. Kemudian di n plot sama dengan 10, karena datanya itu 3 sekaligus, grafiknya kepanjangan. Jadi sini kita filter untuk membedah atau menampilkan hasil dengan posisi khusus yang 10% sebagai sampel visual. Nah, untuk sisanya itu kita untuk plot dari hasilnya. Nah, gambaran. Nah, ini untuk
jumlah komponen residunya 5% itu ada noise ada 6, terus yang 10% ada 7, dan yang 20% itu ada 7 juga. Nah, bisa di sini ini contoh untuk yang 10% di sini. Di sini sama seperti yang kasus V-shape, di mana yang lapisan EMF 1 dan 2 itu menjadi tempat penampungan sampah frekuensi tinggi ya. Jadi sementara anomal regional W-shape itu bersembunyi di EMF nomor 4 ini ya. Nomor 5 ini mulai terbentuk W-shape-nya. Nah, oke. Berikutnya kita akan masuk ke rekonstruksi dari denoise signal ini. Oke. Sebelumnya juga kita akan merekonstruksi atau menghilangkan dari indeks atau EMF di 1 dan 2 lalu menentukan sisanya. Langsung saja buat seperti ini. Nah, bisa lihat di sini ya, garis putus-putus biru itu merupakan rekonstruksi algoritma EMD kita. Di skenario 5% dan 10%, garis biru itu sangat sukses menutupi garis merah target. Namun kalau di noise 20%, ini EMD mulai keriting dan kesulitan untuk meniru dari garis lurus di sayap kanan dan kiri anomalinya. Dan kita akan melakukan evaluasi metrik setelah denoising ya. Nah, di sini yang pertama itu kita buat catatan kosong untuk rangkum semua metrik akhir ya. Terus kemudian kita akan lakukan looping untuk RMSA ya, seperti sebelumnya untuk memasukkan persamaan-persamaan untuk menghitung dari RMSA. Nah, coba lihat. Nah, sini untuk yang 5%, ini peningkatan SNR itu di 6,74 desibel, di mana error RMS itu di 5,9895. Terus begitu juga di 10%. Oke. Dan kita akan lanjut untuk final plotnya. Oke. Kita langsung saja. Ini untuk menampilkan dari box yang seperti sebelumnya itu. Jadi merangkai text info score, atau kita memanggil dari matrix underscore dict untuk ditempel ke dalam kotak gandum di pojok tiap grafik ya, seperti sebelumnya. Nah, terus kemudian saja. Nah, coba langsung aja running. Oke. Sebelumnya sebentar. Di sini ada visualisasi Gunung Sumbuye Bayangan ya. Di sini dapat dilihat di AX2 ini coding untuk membuat Sumbuye Bayangan yang ditaruh untuk menimpa Sumbuye utama grafik ya. Ini menggambarkan segitiga untuk seiring akan membentuk gunung yang merepresentasikan dari si anomalinya. Kemudian di sini terdapat AX set underscore yelim. Ini untuk memanipulasi limit tinggi Sumbuye Bayangan jadi 3,5 lipat lebih tinggi dari gunungnya. Nah, di sini efeknya segitiga gunung akan tertekan ke bawah, ke bagian paling bawah grafik, sehingga tidak menabrak atau menutupi kurva W-shape kelistrikan di atasnya.
Nah, juga dapat AX2.set Y underscore ini untuk memastikan deretan angka sumbu bayangan ini nggak balapan dengan angka MV ya. Jadi biar kelihatan plotnya jelas gitu. Nah, ini untuk hasil plot dari grafiknya. Dapat dari sini ilustrasi gunung coklat di dasar grafik ini mewakili topografi ya. Secara fisis dapat kita lihat puncak anomali positif W shape ini berkorelasi langsung persis di bawah kawah ya, menandakan adanya upflow bersuhu tinggi. Nah, lalu kita coba bandingkan dari SNR yang bergejolak ya. Cuma di 20% SNR ini terlalu parah ya. Akibatnya SNR afternya tuh gagal nembus angka idealnya dan grafiknya jadi kurang jelas. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena energi noise sudah menginvasi masuk ke lapisan EMF 3 dan 4 dengan sinyal asli sehingga susah untuk dipisahkan. Nah, inilah yang di geofisika digital disebut sebagai efek mode mixing. Nah, ini membuktikan bahwa IMD ini murni punya batasan. Nah, seperti biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan informasi. Sekian dan terima kasih.